Salam pemirsa CPD ini semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini diambil dari tulisannya Ellen G. White, dan dalam buku ini, dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Jadi sangat menarik ya, dikatakan di sini bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, serta pemikul beban besar kita. Dan juga di sini, pada saat kita merasa hidupnya bimbang, maka ada pusat daya tarik yang agung, yaitu Yesus sendiri yang harus kita datang kepadanya. Dan pada saat kita hancur, kita tahu kepada siapa kita harus berlari, yaitu kepada Tuhan. Pada saat kita datang kepadanya, dialah kapten keselamatan yang akan membawa kita kepada satu kemenangan yang tidak pernah terpikirkan dalam imajinasi kita. Pada saat kita hidup dengan Tuhan, kita akan mengalami banyak proses yang ada, tetapi itu semua untuk perubahan diri kita sendiri, untuk kita bisa menjadi orang yang baik, untuk kita bisa menjadi orang yang selalu melakukan kebenaran. Sebab itu bacaan kita kali ini judulnya adalah Pangeran Immanuel. Ayat intinya terambil dari Yesaya 42 ayat 4. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Gereja yang akan terbukti berhasil dalam pelayanan Tuannya adalah gereja yang agresif. Para anggotanya tidak boleh membiarkan minat mereka pada pekerjaan itu menjadi lambat. Para makhluk surgawi siap diajak bekerja sama dengan agen manusia untuk memajukan pekerjaan itu. Berapapun biayanya, desakan peperangan ke gerbang musuh, ya serang benteng itu. Jangan biarkan dirimu gagal atau putus asa. Otoritas Kristus adalah yang tertinggi. Kekuatannya tak terkalahkan. Melalui Roh Kudus, Tuhan bekerja dengan agen manusia. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk membiarkan tahun rahmat Tuhan dari hari pelepasan Tuhan kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Matahari kebenaran telah terbit, Kristus sedang menunggu untuk memakai pakaian keselamatan kepada umatnya. Kristus sedang menunggu untuk memakaikan pakaian keselamatan kepada umatnya. Dan ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Kemuliaannya akan terlihat atasmu, dan orang-orang asing akan datang menuju terangmu. Raja-raja kepada kecemerlangan kebangkitanmu. Baik, pelajaran yang sangat menarik. Di sini dikatakan bahwa Pangeran Immanuel, kalau kita lihat di sini adalah pangeran yang sedang menantikan kita. Di sini dikatakan, di dalam ayat ini dikatakan bahwa ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Dia tetap memiliki semangat yang sama meskipun dia alami banyak sekali cobaan yang dia dapatkan dari si jahat. Tetapi dia terus menjalani kehidupannya. Dia ingin untuk menegakkan hukumnya di bumi, supaya semua orang yang rindu untuk datang mengharapkan pengajarannya itu bisa mendengar apa yang dia akan beritakan itu. Jadi pelajaran yang sangat menarik untuk kita. Apakah kita sebagai pengikut Tuhan, kita masih punya waktu untuk berleha-leha? Dikatakan di sini, gereja yang terbukti berhasil pada pelayanan Tuhannya adalah gereja yang agresif. Kalau kita tahu kata agresif, berarti kata yang sangat membuat kita untuk semangat. Kita ingin untuk mendapatkan sesuatu. Agresif berarti kita ingin untuk mencapai sesuatu dengan cepat. Itulah yang harus terjadi dalam kehidupan kita
bekerja bersama dengan Tuhan. Para anggotanya tidak boleh membiarkan minat mereka pada pekerjaan itu menjadi lambat. Jadi seorang pekerja Tuhan yang ingin untuk memberitahukan firman, maka dia harus memberitahukan dengan satu pelajaran yang membuat orang itu untuk merasa bahwa pekerjaan ini harus disampaikan lagi. Bukan kita sampaikan dengan cepat lalu tidak bermakna, tapi kita berpesan kepada mereka untuk apapun yang kita katakan itu bisa menjadi pelajaran untuk kehidupan mereka dan juga untuk kehidupan kita, untuk kita bisa menjadi contoh untuk mempercepat akan pekerjaan itu. Bukan kita mencari cara bagaimana untuk kita memperlambat. Seorang pengikut Tuhan berarti dia sudah siap untuk melakukan 2 mil, yang artinya ada bekerja lebih ekstra untuk pekerjaan yang luar biasa itu. Para makhluk surgawi siap diajak bekerja sama dengan agen manusia untuk memajukan pekerjaan itu. Jadi bukan hanya kita sendiri yang bekerja, tetapi ada malaikat-malaikat juga yang akan membantu kita. Ada agen-agen dari surga yang akan membantu kita sebagai agen manusia di dunia ini untuk kita bisa melakukan pekerjaan yang sama. Jadi kita tidak sendiri. Mungkin kelihatannya secara fisik kita sendiri, tetapi adanya bantuan dari Roh Kudus, dari Roh Tuhan itu sendiri, sehingga apapun yang kita lakukan itu bisa untuk memajukan pekerjaan Kristus sendiri. Inilah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Apakah kita masih mau mencari jalan kita sendiri atau kita mencari jalan Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan itu sesuai dengan kebenarannya. Berapapun biayanya, desakan peperangan gerbang musuh, ya serang benteng itu. Jadi ini sangat menarik ya. Kenapa dikatakan di sini bahwa berapapun biayamu, desakan peperangan di gerbang musuh. Yang artinya pada saat kita memiliki kekhawatiran, maka kita datang kepada Tuhan. Dialah kapten keselamatan kita. Sebab itu kita bisa untuk menyerang benteng dari si jahat itu. Dengan apapun yang kita pikirkan menjadi keraguan diri kita, maka berjalan bersama dengan Tuhan itu bisa menjadi kekuatan kita, ujian pertumbuhan iman kita sendiri. Otoritas Kristus adalah yang tertinggi, kekuatannya tak terkalahkan. Melalui Roh Kudus, Tuhan bekerja dengan agen manusia. Jadi otoritas Tuhan adalah paling tertinggi, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dikatakan di sini bahwa kekuatannya tak terkalahkan. Berarti dia bisa untuk melakukan semuanya yang tidak bisa manusia lakukan. Dan juga Roh Kudus akan bekerja dengan agen manusia untuk melancarkan pekerjaannya. Kenapa Tuhan tidak bisa melakukan pekerjaannya secara langsung? Dia menggunakan agen manusia supaya kita juga dapat belajar bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, berusaha untuk bisa mengenal akan kebenaran itu, sehingga Tuhan menggunakan kita untuk kita dapat belajar bertumbuh menjadi orang-orang yang ingin untuk mengenal akan Tuhan. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitahukan rahmat Tuhan dan hari pelepasan Tuhan kita, untuk menghibur semua orang terkabung dan mengaruniakan kepada mereka perhiasan, kepala ganti abu, minyak untuk pesta, kain kabung, nyanyian-nyanyian semangat yang pudar. Semuanya menyebutkan bahwa pohon terbantin kebenaran atau tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi sangat menarik ya. Ada beberapa poin yang Tuhan berikan kepada kita. Pada saat kita ingin untuk bekerja bersama dengan Tuhan, maka kita harus bisa untuk masuk ke dalam orang-orang yang siap untuk menanggung semua yang akan menjadi keluhan umat manusia. Umat yang selalu ingin untuk mencari Tuhan. Apakah yang harus kita kerjakan pada saat kita bekerja bersama dengan Tuhan? Maka kita harus bisa menyampaikan kepada orang-orang yang sengsara itu tentang kabar baik yang datang dari Tuhan. Dan juga kita bisa merawat orang-orang yang remuk hatinya, orang-orang yang sudah tidak memiliki harapan lagi, yang hanya pilihan terakhir adalah bunuh diri. Tetapi kita harus datang melawat mereka dengan kuasa Tuhan. Tuhanlah yang akan mengubahkan hatinya. Dengan bimbingan Tuhan membawa kita untuk bertemu dengannya, itu dapat menguatkan hatinya. Tetapi pilihan terakhir ada di tangannya. Dan juga kita memberikan semangat kepada orang-orang yang terkurung di dalam penjara.
bagaimana kita memberitahukan bahwa Tuhan sangat menyayangi mereka, Tuhan sangat mencintai mereka, sehingga mungkin inilah jalan yang harus mereka tempuh. Tetapi semuanya hanya untuk pelajaran kehidupan mereka sendiri. Matahari kebenaran telah terbit. Kristus sedang menunggu untuk memakaikan pakaian keselamatan kepada umatnya. Jadi pohon terbantin kebenaran atau tanaman Tuhan ini sudah datang, atau matahari kebenaran ini sudah terbit untuk kehidupan kita. Sehingga sekarang ini Kristus sedang menunggu untuk memakaikan pakaian keselamatan itu kepada kita, atau kepada umat-umat yang setia melakukan pekerjaannya, umat-umat yang menjalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi melalui ini pelajaran yang sangat menarik. Tuhan saja memberikan kita sangat banyak pelajaran yang untuk kita ambil. Dia mengatakan bahwa dia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia meninggalkan hukumnya di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya, kemuliaannya akan terlihat atasmu. Jadi kita bisa menjadi contoh pada saat kita melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan lakukan. Tuhan melakukan kasih yang tak pudar, dan juga dia tidak memiliki semangat yang patah, tetapi dia memiliki semangat yang kokoh untuk melakukan akan pekerjaannya. Sehingga dia mengatakan bahwa dia harus menegakkan hukumnya di bumi ini sampai pada titik penghabisannya, atau pada saat semua yang mengharapkan pengajaran itu mendengarkan akan pelajarannya. Inilah yang akan terlihat pada saat kita bekerja bersama dengan Tuhan. Inilah yang harus menjadi pandangan semua orang pada saat kita bekerja bersama dengan Tuhan, dan akan terlihat melalui tabiat kita masing-masing. Dan orang-orang asing akan datang menuju terangmu, raja-raja kepada kecemerlangan kebangkitanmu. Jadi semua akan melihat dengan contoh yang diceritakan maupun contoh yang mereka lihat secara langsung. Mereka akan berbondong-bondong datang untuk mendengarkan cerita yang sama, dan mereka akan membagikan cerita itu kepada semua orang. Inilah caranya bekerja dengan cepat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita tidak boleh berlambat-lambat dalam melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi marilah kita percepat akan pekerjaan Tuhan itu, sehingga dengan itu kita dapat menikmati berkat yang sama, yaitu keselamatan hidup yang kekal itu. Tuhan tidak menghendaki seorang prajurit salib yang sejati tinggal dalam ketidaktahuan atau kegelapan. Dia memanggil kita untuk naik ke atas, jauh di atas bumi, agar dia dapat menunjukkan kepada kita persekutuan besar kejahatan yang berbaris melawan kita. Dia juga mengingatkan kita bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Namun dia meyakinkan kita semua yang terlibat dalam peperangan ini bahwa mereka bertempur di bawah kapten bala tentara Tuhan, dan bahwa para malaikat surga terlibat membantu dalam perjuangan mereka untuk mahkota yang tidak akan pudar ini. Marilah kita bersatu di bawah panji Pangeran Immanuel, dan dalam nama dan kekuatan Yesus Kristus menangkan pertempuran. Bible Training School, Juni 1911. Renungkan lebih dalam. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengetahui bahwa umat-umat Tuhan bekerja untuk yang terhilang? Seluruh surga akan ada di sana bersama kita seraya kita memenangkan pertempuran itu. Baik, di akhir pelajaran kita dikatakan di sini bahwa Tuhan tidak menghendaki prajurit salib yang sejati dalam ketidaktahuan atau kegelapan. Tuhan tidak mau membiarkan kita sebagai umat percaya yang mau melakukan kehendaknya itu berada dalam ketidaktahuan atau kegelapan itu sendiri. Tetapi Tuhan mau untuk memberitahukan kepada kita, untuk memberitahu kita bahwa ada sekumpulan orang yang akan melakukan perlawanan kita, atau si jahat sedang mengumpulkan pasukannya untuk melawan kita. Sehingga dia tidak mau untuk kita tinggal di dalam ketidaktahuan dan kegelapan itu, tetapi dia mau untuk kita semua mengetahui kebenaran itu, sehingga pada saat kita membagikan kebenaran itu, semua orang bisa mendengarkan semuanya itu. Dikatakan di sini bahwa dia memanggil kita untuk naik ke atas, jauh di atas bumi, agar dia dapat menunjukkan kepada kita persekutuan besar kejahatan yang berbaris melawan kita. Dan Tuhan menyayangi kita.
yang mau untuk mengikuti akan kehendaknya, sehingga dia memanggil kita naik ke atas, jauh di atas bumi, untuk menunjukkan kepada kita bahwa banyak sekali persekutuan kejahatan yang sedang berdiri untuk melawan kita, sehingga kita harus siap untuk menghadapinya, karena banyak sekali akan tantangan yang kita hadapi, tetapi dengan Tuhan kita bisa sanggup untuk melewati semuanya. Dia mau mengingatkan kita bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi dia mengatakan kepada kita, dia mengingatkan bahwa peperangan ini bukan hanya dengan semua yang ada di dunia, tetapi peperangan ini juga di dalam darah dan daging kita. Tetapi dikatakan di sini bahwa semuanya itu akan menjadi peperangan besar untuk kehidupan kita, sehingga dia mengingatkan kita untuk kita bisa bersiap untuk melawan semuanya itu, untuk kita bisa lewati itu, karena semua yang datang adalah pertumbuhan untuk kebenaran kehidupan kita masing-masing. Namun dia meyakinkan kita semua yang terlibat dalam peperangan ini bahwa mereka bertempur di bawah kapten bala tentara Tuhan, dan para malaikat surga terlibat membantu perjuangan untuk mahkota yang tidak pudar ini. Jadi Tuhan mengingatkan kita bahwa kita akan berperang, tetapi peperangan ini dia memberikan kita keyakinan bahwa kita berperang dengan kapten bala tentara surga, sehingga kita tidak sendiri, ada juga malaikat yang membantu kita dalam peperangan ini untuk kita bisa melewatinya. Jadi marilah kita bersiap untuk menghadapi peperangan itu, karena Pangeran Immanuel sudah memberitahukan kepada kita, sudah mengingatkan kepada kita bahwa peperangan ini sudah ada, maka kita akan siap untuk menghadapinya. Jadi marilah kita semangat untuk menjadi tidak pudar, dan juga tidak akan patah terkulai di dalam menjalankan pekerjaan Tuhan. Dan kita harus mempercepat semuanya, karena bekerja bersama dengan Tuhan bukanlah pekerja yang memperlambat akan pekerjaan itu. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.